Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Sebuah air terjun memiliki ketinggian 10 meter. Jika debit air yang mengalir pada air terjun tersebut adalah 1000 liter per sekon dan besarnya energi yang dikonversikan menjadi energi listrik adalah 25% dari energi air terjun tersebut, maka besarnya energi listrik tiap detik yang dapat dihasilkan oleh air terjun tersebut adalah titik-titik. Baik, sebelum kita masuk ke perhitungan, ini ada baiknya saya gambar terlebih dahulu fisiknya ya. Jadi misal di sini ada sebuah air terjun, ya gambarnya sederhana aja ya, seperti ini misalnya. Kemudian di sini ada kincir air. Ada kincir air. Nah, nanti air terjun ini kan membawa energi ya, yaitu energi potensial yang diubah menjadi kinetik. Jadi di sini awalnya itu dia punya energi potensial, turun, nah di sini dia menjadi energi kinetik. Seluruhnya ya, jadi energi potensial seluruhnya diubah menjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik air terjun ini digunakan untuk merotasi kincir ini. Merotasi kincir ini. Sehingga nanti kalau kincir ini dihubungkan dengan generator, maka pada generator itu akan menghasilkan output berupa energi listrik. Artinya nanti setelah energi kinetik air terjun ini kan kita ubah lagi menjadi energi kinetik rotasi dari kincir. Setelah itu baru dia menjadi energi listrik. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa energi yang dikonversikan menjadi energi listrik itu 25%. Maksudnya dari perjalanan energi ini ya, dari EP yang diubah ke energi listrik itu hanya 25%-nya saja. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk bersamaan nanti, energi listriknya adalah 25% dari energi potensial. Atau kita bisa tulis di sini, energi listrik sama dengan 1/4 energi potensial. Karena 25% itu kan artinya 1/4 ya. Tetapi kan pertanyaan di soal bukan energi listrik, tetapi energi listrik tiap detik. Nah, energi listrik tiap detik itu namanya daya listrik. Jadi daya itu merupakan energi setiap waktu gitu. Jadi di sini supaya kita dapatkan tiap detik, berarti kita bagi T di kedua ruas. Jadi yang ruas kiri nanti akan kita dapatkan daya listriknya ya. Yang mana nanti satuannya watt seperti pada pilihan jawaban. Yang kanan juga sama nanti 1/4 energi potensial per T. Energi potensial sendiri itu kan kalau kita tuliskan dia adalah M dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian dibagi dengan T. Kemudian massa di sini kita bisa tuliskan dari sini. Bahwa massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume. Artinya kalau kita mencari massa, berarti kan dia adalah massa jenis dikalikan dengan volume. Sehingga ruas kanannya nanti akan menjadi 1/4. M-nya adalah rho dikalikan volume, dikalikan G, dikalikan H, dibagi dengan T. Kemudian bagian dari V per T di sini merupakan debit ya. Debit itu Q simbolnya, yaitu volume per waktu. Atau bisa kita sebut sebagai laju aliran ya. Di sini kan ada laju alirannya, yaitu yang turun adalah 1000 liter setiap 1 detik. Sehingga persamaan ini kita bisa tuliskan nanti menjadi 1/4 dikalikan rho, kalikan Q debitnya, kalikan gravitasi dikalikan ketinggian air terjunnya. Ketinggian air terjun itu berarti ya ini ya, dari titik awal air terjun itu turun sampai dia menyentuh kincir. Sehingga P-nya adalah 1/4. Kemudian rho air itu sudah diketahui secara umum gitu ya, bahwa nilainya adalah 1000 kg per meter kubik. Berarti di sini kita tuliskan 1000. Q-nya sendiri adalah 1000 liter per detik. Karena di sini satuannya masih liter, maka kita ubah dulu bahwa 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik, yang mana dia berarti 1/1000 meter kubik. Karena desimeter kubik ke meter kubik itu kan, kalau kita tulis tangganya ini kan dia naiknya sebanyak 1 kali ya. Jadi kalau kubik naik 1 kali, itu dibagi 1000 berarti. Sehingga kalau dia di situ 1000 liter per detik itu sama artinya dengan 1000 desimeter kubik per detik, atau kalau kita bagi 1000 berarti 1000 bagi 1000 hasilnya 1 meter kubik per detik. Sehingga Q di sini kita bisa tuliskan sebagai 1 ya, 1 meter kubik per detik maksudnya. Kemudian G-nya adalah 10, H-nya atau ketinggiannya sudah disebutkan di soal, yaitu 10 meter. Sehingga 1000 dibagi 4 adalah 250, 10 kali 10 berarti ya 10 pangkat 2. Atau kita bisa tulis di sini, dia adalah 2,5 kali 10 pangkat 2 ya, 250 itu.
kali 10 pangkat 2 lagi, kemudian kalau perkalian seperti ini kan pangkatnya dijumlah aja, 2 tambah 2 nanti. Berarti 2,5 kali 10 pangkat 4. Satuannya adalah watt. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang A. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 3 meter pada suatu permukaan yang datar. Jika koefisien restitusi pada tumbukan tersebut adalah 0,5, maka panjang lintasan yang ditempuh bola sejak jatuh hingga berhenti adalah titik-titik. Jadi berdasarkan kelentingannya atau elastisitasnya, tumbukan itu nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tumbukan lenting sempurna. Lenting itu nama lainnya berarti elastis ya, elastis sempurna. Yang kedua adalah lenting sebagian. Yang ketiga adalah tidak lenting sama sekali. Nah, untuk yang lenting sempurna, nanti di sini ada yang namanya koefisien restitusi yang saya tulis di sini sebagai E. Lenting sempurna itu koefisien restitusinya 1, lenting sebagian itu antara 0 dan 1, dan tidak lenting sama sekali itu koefisien restitusinya adalah 0. Sekarang saya akan memberikan contoh apa itu lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Lenting sempurna itu kalau misalnya kita jatuhkan bola elastis seperti ini, maka ketika bola ini jatuh ke lantai, bola ini akan kembali memantul ke atas dan akan mencapai ketinggian yang sama saat seperti dia dijatuhkan awal. Jadi kalau dia misalnya awalnya jatuh seperti ini, kemudian dia memantul ke atas, maka ketinggian yang dicapai akan sama. Ini adalah contoh kasus lenting sempurna, dan dia akan selamanya memantul seperti itu dengan ketinggian yang sama. Yang kedua adalah lenting sebagian. Jika bola ini kita jatuhkan, maka bola ini nanti akan kembali memantul, tetapi tidak akan mencapai ketinggian yang sama seperti ketinggian awal, karena elastisitasnya di sini hanya sebagian. Jadi nanti semakin lama, bola ini akan memantul dengan pantulan yang semakin lama semakin pendek gitu ya, sampai akhirnya dia akan menyentuh tanah kembali. Ini kalau kita lanjutkan polanya sampai seterusnya, nanti terakhir dia akan menyentuh tanah. Yang lenting sebagian itu koefisien restitusinya bernilai antara 0 hingga 1. Yang terakhir adalah tidak lenting sama sekali. Jika dia tidak lenting sama sekali, maka ketika bola ini dijatuhkan, bolanya tidak akan memantul, tetapi dia udah nempel di tanah. Berarti dia tidak elastis ya bolanya. Nah, dari 3 kasus ini, soal memberikan nilai koefisien restitusinya itu adalah 0,5. Artinya kita diminta menghitung yang kasus bagian tengah ini ya, yaitu ketika koefisien restitusinya itu atau sifat kelentingannya itu adalah lenting sebagian. Kemudian cara kita untuk mencari panjang lintasan itu kita mulai dari persamaan untuk koefisien restitusi, yaitu E sama dengan negatif V1 aksen dikurangi dengan V2 aksen dibagi dengan V1 dikurang V2, di mana indeks 1 dan indeks 2 itu menyatakan benda 1 dan benda 2. Pada kasus tumbukan bola yang dijatuhkan, bola itu kan dia ketika dijatuhkan itu menumbuk ke bumi. Artinya di sini kita bisa tulis bahwa ketika bola itu pertama kali bertumbukan dengan bumi, dia kecepatannya adalah V1. Kemudian kecepatan bumi itu saya tulis sebagai V2 yang mana dia adalah 0 ya. Jadi kita anggap saat bertumbukan buminya tidak bergerak, kemudian bolanya bergerak dengan kecepatan ini yang sebesar V1. Kemudian karena di sini tumbukannya elastis sebagian, maka bola ini akan kembali memantul ke atas, tetapi tidak mencapai ketinggian awal. Kecepatan pantulannya ini adalah sebesar V1 aksen. Kemudian untuk buminya sendiri, V2 aksen itu tetap 0, karena bumi di sini masih relatif tidak bergerak. Jadi kalau kita lihat di rumus ini ya, yang aksen ini menyatakan setelah tumbukan, kemudian yang V1 yang tidak ada aksennya itu menyatakan kecepatan sebelum tumbukan. Sekarang bagaimana dengan ketinggiannya? Ketinggian awalnya ini saya misalkan sebagai H1, kemudian ketinggian setelah memantul untuk pertama kalinya ketinggiannya adalah H2. Nah, karena di sini geraknya adalah jatuh bebas, maka nilai dari V1 aksen nanti besarnya adalah akar dari 2 kali G dikalikan H2. Jadi besar V1 aksen itu bergantung pada ketinggian maksimumnya.
Begitu pula untuk yang bagian V1. Nanti berarti dia adalah akar dari 2 kali G dikalikan H1. Ini materinya ada di materi GLBB tentang gerak vertikal ya. Jadi nanti dibuka lagi yang tentang gerak jatuh bebas. Kemudian untuk yang bagian V2 aksennya ini sama-sama 0 ya, V2 aksen dengan V2. Jadi kita tidak tulis di sini. Kemudian di sini 2 dan G bisa saling meniadakan. Sehingga kita dapatkan di sini nilai E-nya adalah negatif dari akar H2 per H1. Kemudian jika kita kuadratkan di kedua ruas, E kuadrat berarti sama dengan H2 per H1. Atau di sini kita dapatkan bahwa nilai dari H2 berarti dia adalah E kuadrat dikalikan dengan H1. Baik, ini kita telah dapatkan nilai H2 ya. Hubungannya H2 dengan ketinggian yang pertama. Kemudian dari ketinggian H2 ini, bola akan kembali turun menempuh jarak sebesar H2. Kemudian untuk yang kedua kalinya maksud saya, bola akan memantul ke arah atas. Nanti ini berarti dengan kecepatan V1 double aksen gitu ya, sehingga nanti menempuh ketinggian sebesar H3, setelah itu dia turun lagi, memantul lagi, dan seterusnya sampai dia nanti pada akhirnya berhenti di satu titik. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan H3? Nanti caranya sama ya dengan proses yang di awal tadi. Nanti akan kita dapatkan bahwa H3-nya itu dia hubungannya dengan H2 berarti E kuadrat dikalikan H2 seperti ini. Artinya ketinggian setelah tumbukan itu adalah E kuadrat dikalikan dengan ketinggian sebelum tumbukan. Hal itu berlaku untuk ketinggian-ketinggian setelahnya. Jadi kalau kita mencari H4, berarti nanti ya E kuadrat dikalikan H3 dan seterusnya. Kemudian kalau ini kita kembalikan ke dalam bentuk H1, berarti kan gini. H2 itu kan E kuadrat dikalikan H1. Berarti nanti di sini E kuadrat dikalikan dengan E kuadrat dikalikan H1. Berarti H3 ini bisa kita tuliskan sebagai E kuadrat kali E kuadrat adalah E pangkat 4 dikalikan H1. Nanti coba kalian cek bahwa H4 itu berarti adalah E pangkat 6 dikalikan H1 dan seterusnya. Dengan demikian ketinggiannya pun bisa kita cari nanti ya jarak tempuh bolanya. Yaitu bahwa jarak tempuhnya di sini S adalah pertama bola turun dengan menempuh jarak H1. Berarti kita tulis di sini adalah H1. Setelah itu bola memantul menempuh jarak H2 dan turun lagi menempuh jarak H2. Berarti yang dia tempuh adalah 2 kali H2. Kemudian bola memantul menempuh ketinggian H3 dan jatuh menempuh ketinggian H3 pula. Berarti besar jarak yang dia tempuh adalah 2H3. Nanti pola ini akan berulang terus menjadi 2H4, 2H5 dan seterusnya sampai suku ke tak hingga. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui di sini. Berarti nanti kalau kita tuliskan dia menjadi H1 ditambah 2. H2 adalah E kuadrat H1. H3 adalah E kuadrat E pangkat 4 H1. H4 adalah E pangkat 6 H1 dan seterusnya. Sehingga S-nya adalah H1. 2-nya saya taruh di luar kurung, 2H1-nya, kemudian E kuadratnya tersisa di dalam kurung seperti ini. Kemudian begini, kalau kita lihat yang di dalam kurung ini kan dia membentuk deret geometri ya, yang mana untuk setiap sukunya itu rasionya adalah dikalikan dengan E kuadrat. Berarti di sini kita dapatkan bahwa rasio dari deret dalam kurung adalah E kuadrat, kemudian nilai E-nya itu adalah 0,5 yang diketahui di soal. Kalau kita kuadratkan berarti dia adalah 0,25. Nah, karena di sini rasionya kurang dari 1 ya. Kemudian dia sukunya adalah deret tak hingga, maka untuk yang khusus di dalam kurung ini itu kita bisa cari nilai S tak hingganya. S tak hingga itu maksudnya adalah penjumlahan suku-suku dari deret itu sampai suku ke tak hingga, yaitu rumusnya menggunakan deret geometri tak hingga A sama dengan S tak hingga sama dengan A per 1 min R, kemudian A-nya itu adalah suku pertama. Dalam hal ini suku pertamanya adalah E kuadrat, kemudian R-nya juga sama ya, yaitu E kuadrat. Sehingga E kuadratnya adalah 0,25 dibagi 1 kurangi 0,25. Atau S tak hingga rumusnya menjadi 0,25, kemudian 1 dikurangi 0,25 adalah 0,75.
0,25 dibagi 0,75 berarti dia sama saja dengan 3/4. Berarti untuk bagian yang di dalam kurung ini nilainya adalah sama dengan 3/4. Sehingga jarak totalnya nanti H1-nya sudah diketahui di soal yaitu 3 meter, kemudian 2 dikalikan 3, ya 2H1, kemudian yang di dalam kurungnya adalah 3/4. Atau S-nya sama dengan 3 ditambah, ini 2 sama 4 berarti kita sederhanakan menjadi 2, 3 kali 3 adalah 9/2, berarti S-nya adalah 3 ditambah 4,5, hasilnya adalah 7,5 meter. Dan nilai ini ada di pilihan jawaban, yaitu pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B.